Mencekam. Mohon maaf nih, mohon maaf dengan segala hormat, mohon maaf, saya cuma mau bertanya, apa sih objektif dari tindakan-tindakan yang demonstratif seperti itu? Apa yang mau dicapai? Mau menunjukkan bahwa polisi gagah? Iya, saya setuju gagah. Mau menunjukkan polisi itu hebat? Setuju banget. Keren, setuju. Wah, gagah. Betul, anak-anak muda itu mungkin umurnya umur anak-anak saya kan, itu 20-an lebih dikit kan sama saya. Gagah, saya sering melihatnya. Tapi kan kalau kita lihat untuk pemeriksaan, apalagi untuk kasus dugaan COVID, kerumun, kremun itu, ya nggak perlu bawa pasukan, nggak perlu heboh. HRS dikurung di Makobrimob. Inilah pesan HRS untuk umat Islam. Hari ini, HRS dikawal 42 pengacaranya. Bawar Merah Indonesia hadir kembali dengan informasi yang terupdate untuk Anda. Saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Bukan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul. Nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dikali-kali kesalahan, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah saudara dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabat dan para pemimpin yang berlaku adil, bersikap adil, menetapkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Betul. Orang bilang Islam nggak didiskriminasi, katanya. Memang nggak didiskriminasi, tapi berapa orang-orang yang peduli terhadap nasib negeri ini, tokoh-tokoh Islamnya, itu kok saya rasa miris juga gitu. Yang paling kelihatan itu Habib Rizik Syihab, HRS ya. HRS. Saya lihat salahnya apa sih? Waduh, kayaknya jelek banget ini orang. Siapa sih yang dirugiin sama Habib Rizik sama FPI? Kalau kita yang dagang bener nih, ada nggak yang diperes? Nggak ada. Ini kata Habib Rizik seandainya ia tidak keluar, ditangkap dan dikurung di Makobrimob. Gelora.co. Video yang membesar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab yang membahas jika dirinya dipenjara di Makobrimob viral di media sosial. Video itu viral setelah akun TikTok @AbuBakarChannel mengunggah ceramah Habib Rizik di sebuah tempat. Jika saya tidak keluar, saya menyerah terhadap situasi dan kondisi yang ada. Saya ditangkap, ditaruh di Makobrimob, kemudian katakanlah Sabtu Minggu tidak boleh ketemu keluarga dan pengacara, kata Habib Rizik dalam tayangan video tersebut. Habib Rizik berkeyakinan jika dirinya dimasukkan ke dalam penjara, tidak akan ada yang berani menyakitinya. Saya yakin mereka tidak berani menganiaya. Saya sudah 3 kali di penjara karena saya tahu prosedur di penjara bagaimana. Namun yang terjadi kekhawatirannya, jika dia ditangkap maka akan ada pernyataan yang seakan-akan Habib Rizik bersalah dan meminta maaf. Tapi yang jadi persoalan, kalau saya ditangkap dikurung di Makobrimob, kemudian pengacara dan keluarga tidak boleh ketemu Sabtu Minggu. Setelah itu pihak yang berwenang tampil di TV cukup mengatakan kami sudah periksa Habib Rizik dan dia dalam keadaan sehat dan dia kooperatif. Habib Rizik memberikan keterangan dan mengakui kesalahannya dan Habib Rizik menyesal serta Habib Rizik meminta maaf.
Mau bilang apa? Hancur itu semua. Dan saya tidak jawab, pengacara juga tidak bisa jawab. Itu yang saya tidak mau terjadi. Kalau itu terjadi, hancur kita punya perjuangan. Tapi dengan saya keluar dari Indonesia, saya ada di sini, apapun pernyataan yang mereka buat, saya bisa klarifikasi, saya bisa bantah, sehingga mereka tidak bisa menyebar fitnah dan rekayasa. Tegas Habib Rizik. Polda Metro periksa Habib Rizik soal kerumunan hari ini. Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Habib Rizik Syihab hari ini. Habib Rizik akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Demikian kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada detik.com. Sementara pengacara FPI Ikhwan Terakota belum bisa memastikan apakah Habib Rizik akan datang ke Polda Metro Jaya atau tidak. Dia menyebut timnya sedang berkoordinasi. Sebelumnya, Habib Rizik tidak bisa hadir ke kesempatan panggilan pertama pada Selasa lalu. Habib Rizik tidak hadir dengan alasan masih pemulihan setelah dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Namun, polisi menilai alasan ketidakhadiran Habib Rizik itu tidak patut dan tak wajar. Setelahnya, polisi sempat bolak-balik ke rumah Habib Rizik untuk mengantarkan surat panggilan kedua. Upaya penyidik mengantar surat panggilan juga sempat ditolak dan dihadang oleh Laskar FPI. Namun akhirnya surat berhasil diantarkan setelah melalui diskusi antar petugas dengan Laskar FPI. Mengingatkan akan ada masa yang datang ke Polda Metro Jaya jika Habib memastikan memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan. Siap mengawal jika nanti keputusan hadir sudah dipastikan dan seluruh masa pecinta beliau pasti akan turun. Demikian kata Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi. Menurut Novel, akan ada konsekuensi kerumunan jika Habib Rizik dipanggil Polda Metro Jaya. Menurut Novel Bamukmin, lebih baik Polda Metro Jaya mengurungkan pemanggilan tersebut. Artinya, dengan begini sudah konsekuensinya akan terjadi kerumunan, tidak usah memanggil Habib Rizik. Demikian katanya. Dan 42 pengacara bakal dampingi Habib Rizik hadapi panggilan polisi. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI Aziz Yanwar belum dapat memastikan apakah Habib Rizik Syihab akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atau tidak pada hari ini. Kepastian kehadiran Habib Rizik, kata Aziz, akan diumumkan pagi ini. Wakil Sekretaris Umum FPI tersebut juga memastikan bahwa Habib Rizik Syihab bakal didampingi oleh puluhan pengacara dalam menghadapi kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Ada 42 pengacara yang akan mendampingi Habib Rizik. Sudah ada pendampingan hukum terhadap Habib Rizik, dia dan juga tim ada 42 pengacara yang akan mendampingi. Demikian kata Aziz saat dikonfirmasi. Dan sekedar informasi, Polda Metro Jaya menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab pada Senin 7 Desember 2020. Sedianya Habib Rizik bakal diperiksa terkait dengan kasus dugaan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan. Jajaran Polda Metro Jaya sendiri telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Dan surat panggilan kedua tersebut dilayangkan karena Habib Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pertama dari pihak kepolisian. Habib Rizik dipanggil untuk klarifikasi terkait sejumlah dugaan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes. Dugaan pelanggaran prokes itu diantaranya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA, Tebet, dan Petamburan. Tak hanya Habib Rizik, ada 10 orang lainnya yang juga dipanggil oleh pihak kepolisian pada hari itu. 10 orang tersebut yakni Habib Alwi bin Alwi Alatas, Habib Ali bin Abu Bakar Alatas, Kiai Haji Syaib Jordan, dan Habib Idrus bin Ali Al-Habsi. Kemudian Muhammad Irfan, menantu Habib Rizik, Najwa Shihab, putri dari Habib Rizik, dan Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Gabri, Husin Alatas, dan Tahir. Mereka dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk pertama kalinya terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan. Dan beredar sebuah video yang menampilkan dua bocah menyuarakan narasi perjuangan dengan meninggalkan ayah dan ibu untuk berjuang di bawah komando Habib Rizik Syihab. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta semua pihak untuk tidak memviralkan video tersebut. Dalam video yang beredar, tampak dua anak laki-laki duduk bersebelahan. Mereka mengenakan kopiah dan busana muslim. Kedua bocah tersebut juga menyebut Habib Rizik pahlawan, anti kezaliman, dan pembela kebenaran. Mereka juga menyuarakan dukungannya kepada PA 212. KPAI angkat bicara soal video yang beredar itu. KPAI mengatakan narasi yang termuat di video itu mengandung unsur provokasi dan dikhawatirkan ditiru anak-anak lainnya. Saat ini juga masih beredar di medsos, anak-anak menyuarakan narasi perjuangan, tinggalkan ayah ibu, relakan berjuang di bawah komando HRS hingga rela mati di medan perang. Demikian kata Ketua KPAI Susanto kepada wartawan. KPAI juga meminta video itu tidak diviralkan. KPAI menyoroti video yang rentan memuat konten provokasi. Pihaknya perlu menyampaikan bahwa kepada semua pihak agar tidak memviralkan video tersebut. Narasi dalam video itu rentan mengandung provokasi kepada anak lain dan masyarakat melakukan hal yang tidak dibenarkan. KPAI meminta agar anak-anak Indonesia tidak terprovokasi atas ajakan itu.
Selain itu, KPAI meminta para orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang provokatif. Untuk diketahui, Habib Rizik yang merupakan pimpinan FPI sudah pulang ke Indonesia pada pertengahan November lalu. Habib Rizik juga sempat menggelar acara Maulid Nabi di Petamburan dan tampak ada peserta yang membawa anak-anak.